Halo teman-teman semua, welcome back to Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Dan pada episode kali ini kita ingin membahas hal yang seru banget, yang lagi hot banget, yang lagi musimnya. Apalagi kalau bukan Baby Channa Auranti. Jadi hari ini itu 30 April 2023 dan seperti yang sudah banyak saya ceritakan, sekarang ini adalah musim Baby Channa Auranti. Walau tahun 2023 ini agak unik, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena walaupun sudah musim, tapi tidak bisa banyak atau tidak bisa banjir stok Channa Auranti. Kenapa? Ah, bisa dilihat tuh di video sebelumnya. Jadi ada berbagai restriction lah. Jadi kan tiap tahun itu ada aja tantangannya. Nah tahun ini tantangannya sedikit berbeda. Ada sih masuk tapi ya sedikit-sedikit aja. Oke, tapi kita gak pengen bahas ini lagi karena sudah dibahas di video sebelumnya dan udah dibahas juga di grup WhatsApp Venus Aquatic. Nah, kita ada grup WhatsApp, cek link di deskripsi biar tidak ketinggalan info tentang dunia ikan hias. Yang ingin saya bahas pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, itu hal yang sangat bermanfaat dan bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi harus di-share, yaitu modus-modus penipuan yang banyak sekali terjadi di waktu musim Auranti. Sekaligus saya pengen bahas kenapa sih tahun lalu itu harga Auranti hancur gila-gilaan gitu ya, kesannya gitu ya. Ada yang sampai bilang, wah Auranti bisa sampai 100 ribuan aja, boleh nyortir lagi dan sebagainya. Kenapa itu? Penasaran? Pastikan nonton video ini sampai akhir karena saya akan bahas seluruh faktanya yang tidak banyak orang ketahui. Video ini disponsori oleh Venus Aquatic dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika gitu. Oke, kita langsung aja ke poin yang pertama. Modus-modus penipuan saat musim Auranti. Jadi modus yang pertama itu banyak orang yang buka PO. Buka PO-nya nih hari ini nih misalnya ya, 30 April. Venus Aquatic kita jual 350.000 per ekor. Atau misalnya ya, ini misalkan aja ya, misalkan 350.000 per ekor. Ada orang yang ujuk-ujuk buka PO 280.000 per ekor. Ini kisah nyata, kejadian nyata, boleh tanya banyak orang yang tahu, banyak orang yang ketipu juga dan jadi korbannya. Mereka buka PO murah, buka PO-nya hari ini, di waktu yang sama dengan saya masih harga segini, dia berani nawarin harga segini, katanya 7 hari lagi datang. Orang berbondong-bondong pada masukin uang, tapi setelah uang masuk, hari yang dinantikan tiba, ikannya tidak tiba. 1001 alasan tuh. Mundur lagi, sampai kurang lebih 2,5 bulan, Venus Aquatic udah datang 17 kali, bayangin, 17 kali. Karena kita seminggu itu datang 2-3 kali. Kita udah datang 17 kali, dia baru datang 1 kali. Dan itu pun harganya tetap ya segini, 280.000, saya ingat banget. Padahal di waktu yang sama, di hari yang sama, kita udah jual setengah harganya, 140.000. Gitu. Jadi udah harganya udah luar biasa jatuh gitu. Jadi kenapa bisa jatuh nanti saya cerita di akhir video. Tapi yang pasti yang belinya itu bener-bener gigit jari semua. Karena pengennya untung kan, beli untuk jualan bisa diputer lagi. Bukannya bisa diputer lagi, malah duitnya nyangkut selama 2,5 bulan. Lihat seller-seller Venus Aquatic bisa gulung cuan, mereka cuma bisa jadi penonton aja. Dan pas ikannya datang, ya lebih parah lagi. Harga udah setengahnya, mereka masih ambil di harga tinggi. Kalau tidak diambil ikannya rugi, diambilnya juga rugi. Jadi sama-sama sakit hati. Jadi teman-teman harus tahu, di saat musimnya, ya namanya musim kan keluarnya banyak. Nah itu harga ya cenderung turun. Tapi kalau tahun lalu itu juga ada banyak special case ya. Nanti saya bakal ceritakan juga di video ini. Tonton sampai akhir ya, biar tidak setengah-setengah gitu dapat informasinya. Oke, jadi balik lagi to the point. Yang pertama itu, banyak orang yang bukanya murah hari ini, tapi gak datang-datang. Jadi kan ya seperti itu, orang cuma biar
kumpulin DP, udah dapet DP, terus ya suka-suka mereka gitu. Makanya saya pengen kasih solusi, kasih saran, banyakin PCB aja lah. Jangan takut kok kehabisan barang, atau jangan takut kalau nggak PO bisa rugi. Malah kalau PO dengan bayar, itu harus hati-hati. Di Venus Aquatic aja ya, kita yang boleh dibilang lah importir terbesar buat ikan cana dan mungkin ikan lain-lainnya juga di Indonesia. Kita aja kalau orang PO, teman-teman mau PO sama kita nggak minta DP kok. Kenapa? Buat teman-teman merasa nyaman aja mau beli ikan ya, yang nyaman aja. Masa orang yang kita nggak tahu backgroundnya apa, dagang ikan juga ya baru, masa kita percayain uang kita. Mungkin kalau buat orang yang kaya gitu ya, percayakan uang seperti itu ya gak apa-apa. Tapi masalahnya itu banyak yang ikut PO sama mereka itu orang yang pas-pasan, yang sebenarnya mau PO ikan itu buat kasih makan keluarganya, malah duitnya nyangkut dan malah rugi. Bahkan banyak yang bangkrut, banyak yang karena hal tersebut sampai dikejar-kejar orang, dikejar-kejar utang, keluarganya sampai bercerai dan sebagainya. Dan ini semuanya kisah nyata. Jadi harus hati-hati kalau mau ikut PO, apalagi modal pas-pasan, banyakin PCB aja gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Kalau pengen beli yang aman ya belinya di Venus Aquatic, dan kita juga punya tim. Jadi kita punya banyak reseller di berbagai kota yang siap membantu teman-teman gitu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan sampai kena tuti lagi. Oke, itu yang poin pertama. Jadi jangan sampai kena tipu seperti itu. Yang kedua, banyak orang yang buka PO ikan murah tapi dikirimnya ikan lain. Ini banyak banget kejadian. Orang buka PO murah-murah tapi ikannya dioplos. Baby Auranti seperti ini dioplos dengan baby Stewarti, dioplos lagi dengan baby Asiatica, atau dioplos dengan limbata tiger. Jadi itu limbata tiger bentuknya mirip banget seperti ini, tapi tetap berbeda ya. Jadi harus hati-hati. Kalau kasusnya seperti itu ya, misalnya dioplos seperti itu, mau kita laporin polisi pun itu susah gitu, berat. Apalagi kita tidak unboxing lengkap, atau banyak hal lah yang buat kita misalnya kurang teliti ini, kurang teliti itu, kita tidak pegang cukup data, itu mau dilaporin juga susah. Jadi harus hati-hati. Banyak yang tahun kemarin udah banyak kejadian, itu ikannya sebagian Auranti, sebagian limbata tiger. Dan ada yang lebih parah lagi, udah PO ya, pikir wah murah nih, ternyata dikirimnya semuanya Asiatica, atau dikirimnya semuanya baby Stewarti. Karena banyak kan orang yang nggak tahu kan, cuma percayanya gampang gitu dilihat, oh ini ada orang yang jualan Auranti, yang jual siapa juga kita nggak tahu, tapi percaya-percaya aja. Dan mereka yang beli juga nggak tahu ciri-cirinya baby Auranti, kan yang namanya bayi kan mirip-mirip semua gitu kan. Jadi mereka percaya aja, dan akhirnya nyeselnya baru pas udah gedein dengan sepenuh hati, udah dirawat sekian bulan, gedenya kok bukan Auranti seperti ini ya, gedenya kok jadi limbata. Atau ya kalau penjualnya yang tuti tadi itu berharapnya ya sebelum gede, sebelum ketahuan jelas itu bukan Auranti, udah mati gitu kan. Yang banyak ketipu itu pemula. Makanya di sini saya pengen sharing ke teman-teman, terutama yang masih pemula-pemula ya, itu banyak kejadian. Apalagi banyak juga anak-anak kecil yang hobi ikan cana, itu anak-anak kecil banyak yang ketipu gitu kan, karena mereka mungkin kurang tahu, kurang paham, masih baru coba-coba, masih pemula dalam pelihara ikan, itu banyak jadi korban. Bahkan sampai hari ini banyak tuh akun-akun Shopee yang jual baby Auranti 45.000, 30.000, atau Barca 800.000, itu tuti semua atau penipuan semua. Dan di musim Auranti seperti ini, penipuan seperti itu makin marak dan makin banyak banget teman-teman. Jadi ya harus kita berantas sama-sama. Kalau enggak, kasihan orang yang hobi bisa jadi sakit hati dan nggak jadi hobi karena mereka pikir ini hobi cana nih banyak tipu-tipunya atau sebagainya gitu. Atau lebih kasihan lagi, saya banyak banget kenal orang yang mereka pikirnya wah cana lagi rame nih, saya pengen deh cari rezeki dari ikan cana.
mereka modalnya terbatas, kena tipu, bangkrut, dan kalau yang namanya udah masalah ekonomi, itu keluarga pun hancur lebur gitu. Itu banyak sekali saya dengar kasus seperti itu. Oke, jadi itu yang kedua. Dan ini mulai masuk bagian yang tidak banyak orang tahu. Jadi tahun lalu kenapa harga cana Auranti itu ancur-ancuran? Saya importir jujur, saya importir lurus, saya importir dan pedagang beneran. Saya jualan ikan hias sejak 2010, ambil ikan Auranti di India dan ikan lainnya di India dan berbagai negara lainnya juga dalam kuantiti yang besar. Kenapa saya ngomong seperti ini? Bukan saya mau pamer atau apa, tapi saya pengen bilang cuma harga saya itu gak mungkin lebih mahal daripada harga orang lain. Modal beli saya itu gak mungkin saya dapat mahal lah. Pasti saya dikasih juga harga yang bagus. Karena saya beli dalam jumlah yang besar. Beda kan kalau misalnya teman-teman nawar di sana, nawarnya cuma sedikit kuantitinya, mungkin dapatnya harga tinggi. Tapi saya ini posisinya belinya banyak. Gitu. Ternyata saya hitung-hitung kan, tahun lalu kok orang beli cuma sedikit, bisa jual harga di bawah saya. Hitungan matematika itu gak mungkin bisa harga segitu. Misalnya sampai 100.000 lebih dikit, 110, 120, ada yang jual 150.000. Kalau dihitung secara matematika, modal ikan ditambah ini ditambah itu biayanya udah gak masuk. Tapi kok mereka bisa jual harga segitu tahun lalu? Ternyata nih di tahun ini baru ketahuan. Banyak dari mereka yang tidak bayar suppliernya. Jadi ada yang utang 150 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta. Ini orang-orang beda semua. Dan mereka juga menipu eksportir di India. Jadi importir di Indonesia mereka bisa jual murah karena mereka tidak bayar suppliernya di India. Kita baru pulang dari India, nih videografer saya juga dengar sendiri curhatannya, banyak yang tidak dibayar. Jadi itu yang jadi alasan ya itulah kenapa bisa murah, karena rata-rata itu orang ini ya kan negosiasi, mungkin mereka pinter ngomong, namanya juga niat nipu. 1 kali bayar, 2 kali bayar, ketiga kali gue bayar setengah dulu ya. Nah setengah terus mulai dimacetin sebagian, terus bilang aduh ini kemarin kurang bagus nih, oke biasa orang India saya perbaikin deh apa segala macam. Tapi kamu kirim dulu ikannya. Nah pas dikirim udah dibilang lah alasan inilah alasan itulah, akhirnya ya gak dibayar. Padahal ya nggak mungkin lah satu shipment hancur semua gitu sampai kagak dibayar sama sekali. Jadi paham ya. Jadi awal-awal tuh harga tinggi, makin lama makin turun. Ternyata saya pegang datanya dan malah saya dipercayakan oleh beberapa perusahaan di India untuk bantu mintain duit dari importir-importir di Indonesia itu. Tapi masalahnya juga importir yang ditagih juga mereka importir kaki lima gitu. Yang bukan benar-benar importir, gak punya farm, gak punya ini, gak punya itu. Dan ya misalnya mereka, ya nanti di video lain saya bahas. Jadi orangnya aja lokasinya di mana juga, ya lokasinya ya pokoknya orang-orang gak jelas gitu. Yang mereka bisa dapat murah ya karena seperti itu. Bayar setengah, setengahnya gak dibayar. Terus dikirim lagi sama supplier, 100%-100%-nya gak dibayar. Jadi itu yang buat mereka bisa dapat barang murah-murah. Kalau kita ya kita hadapin aja gitu kan. Orang mau jual segitu, ya udah kita ikutin. Jadi Venus Aquatic imbangin harga mereka juga nggak selalu kita untung. Kita juga dagang, orang lihatnya waduh banyak ya kirimannya, hebat ya, sukses ya. Tapi nggak semua kiriman kita itu untung, beneran gengs. Jadi kadang impas pun kita kerjain agar reseller kita bisa tetap jualan, bisa tetap bersaing walau lawan yang seperti itu. Tapi hari ini juga terbukti orang yang banyak makan barang seperti itu hari ini udah bangkrut semua. Itu
kalaupun nggak semua, hampir semua. Jadi kebanyakan makan ikan yang tidak sah. Itu ya ada aja masalahnya, ada aja problemnya, ada aja sialnya. Walau bukan hari itu, tapi beberapa hari kemudian ada aja. Jadi paham ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak jujur, hari ini belum jatuh pun, kejatuhan itu tinggal tunggu waktu. Tapi kalau kita jujur, walau hari ini belum berhasil, yang namanya keberhasilan itu ya tunggu waktu. Jadi kebalikannya. Oke, jadi itu kejadiannya. Dan saya sebenarnya bisa aja buka datanya semua karena kita punya datanya lengkap dan bukan omong kosong. Kalau orangnya tersinggung, ayo kita buka-bukaan gitu. Nanti biar seru lah. Oke, jadi itu yang ketiga, karena mereka gak bayar. Yang keempat, ini saya juga ya mau share sih foto-fotonya gitu ya. Jadi yang keempat, PO murah karena barangnya curian. Jadi ada importir ya, inisialnya D itu di Jogja. Mereka bilangnya, oh saya impor sendiri, tapi gak pernah jelas lokasi farmnya di mana, gak pernah jelas di Jakarta di mana, gak pernah jelas izin license saya itu di mana. Mereka selalu impor ikan 1 hari atau 2 hari setelah Venus Aquatic turun. Yang mereka lakukan gimana dapat barang? Ya jadi penadah ikan-ikan curian di Venus Aquatic. Jadi mereka pesan resmi ke kita lewat admin kita Vania, mereka pesan resmi 50 ekor, tapi mereka bayar oknum di farm saya, dia bayar, dia sogok, supaya packingnya 100 atau 150 atau 200 ekor. Kalau saya meleng nggak periksa, didedetin sampai banyak banget, karena waktu kan diombyokin ya, gitu. Jadi paham ya teman-teman, mereka bayarnya 50 tapi dikirimnya 200 karena ada nyogok karyawan. Jadi seperti itu kasusnya udah di Polres Tangsel. Pak, bapak-bapak yang saya hormatin itu tolong bantu saya supaya kasusnya bisa dipercepat gitu. Jadi tidak jadi ganjalan di hati juga, dan bisa ya orang-orang yang seperti ini itu bisa diberikan pelajaran, dan juga ya oke lah gitulah, nanti jadi curhat kepanjangan. Tapi tahun lalu itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi ya kerja capek kok untungnya nggak sesuai, padahal ikan habis terus, malah kurang-kurang terus. Ternyata kurangnya bukan kurangnya karena kebanyakan demand, tapi kebanyakan yang dicuriin. Mereka ya nyurinya kagak nggak banyak-banyak, tapi diambil 100, kita kan datang ribuan gitu. Ya kurang lebih seperti itu, dan itu banyak terjadi. Nah itu konsumen juga dirugikannya gimana? Kalau nanti nih sebentar lagi itu si Rahman CS, oknum karyawan yang dulu di sini, itu mereka ketangkep, itu nanti kebongkar semua. Terus sekarang mereka lagi dalam pelarian, dalam pencarian juga. Ya nanti mereka ketangkep nih, udah masuk kandang, itu kan pasti dikulitin semua. Nanti mereka jual ke siapa, itu semua yang beli ikan curian itu kena pasal penadah gitu. Apalagi mau tahu mau gak tahu, itu sama-sama bisa kena pasalnya. Jadi ya hati-hati gitu. Ya kalau tidak tahu dan ada itikat baik, ya tentu tidak. Tapi kalau ada itikat sengaja, itu bisa masalah. Dan kalaupun udah beli tidak tahu nih, misalnya beli yang barang curian karena ketidaktahuan, kan tetap aja jadi ada masalah kan, jadi gak enak, jadi ini, jadi itu. Jadi ya seperti itu, customer bisa banyak banget dirugikan. Nah tadi juga saya kan udah sempat cerita, importir di Indonesia banyak yang nakal, dan saya punya datanya semua. Udah dikasih, kenapa? Karena saya dari India dan saya dipercayakan untuk bantu ya dalam tanda kutip debt collector, karena saya kan ya mungkin ya dipercaya di sana gitu, atau dituakan atau dianggap bisa bantu mereka kasih data-datanya ke saya. Mereka belum posting karena satu dan lain hal gitu. Ya, masih coba persuasif, berharap
uangnya balik, karena kalau udah diposting udah dimarah-marahin, dimaki-maki kan makin nggak balik lagi duitnya. Nah nanti ini anggapnya peringatan pertama lah buat mereka kalau tidak bayar. Oke, jadi lanjut lagi biar berimbang ya. Ternyata eksportir di India juga banyak yang nakal. Modusnya ya, penipuan yang dilakukan oleh eksportir India menipu banyak orang Indonesia. Modusnya itu tawarin ikan murah. Jadi misalnya pasaran masih $15 nih, misalnya Auranti harga masih 200.000 pasaran, tapi dia udah berani tawarin 150.000 atau bahkan 120.000, atau bahkan tahun lalu ya, bisa dilihat tuh datanya ada, dia tawarin $6 all in, 90 ribuan lah, 90.000 all in udah sampai di Indonesia. Kan nggak masuk akal. Kalau orang yang ngerti, ini udah nggak masuk akal. Ongkos kirimnya udah berapa cuy? Apalagi waktu itu kan penerbangan itu jauh, dan waktu itu masa-masa COVID itu air freight itu jauh lebih mahal daripada hari ini karena udah mulai normal ya. Ongkos kirimnya aja itu gak masuk. Mereka bisa nawarin hari ini ya, buat teman-teman tahu, ongkos kirim itu 1 kilonya aja itu $8. Belum ini belum itu. Waktu itu lebih mahal lagi biaya kirim apa segala macam. Itu gak masuk gitu. Mereka nawarin harga murah-murah. Tapi banyak aja orang yang percaya. Akhirnya mereka setor dana, tidak dikirim ikannya. Atau dikirim tapi ikan bangke semua, ikan gak bagus semua, ikan grade B semua. Atau dikirim tapi ya nanti gitu. Jadi ditungguin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai harga benar-benar turun baru dia kirim. Dan dikirim pun janjinya misalnya di bondnya, di invoice-nya 200 ekor, tapi yang dikirim cuma 100 ekor. Dan banyak hal lainnya. Jadi saya dengar dua sisi. Saya dengar dari sisi importir di Indonesia juga ternyata banyak yang bilang, oh iya saya emang ada sangkutan di India karena saya sendiri juga ditipu sama orang India lainnya. Padahal ya gak ada hubungannya kan. Tapi ya seperti itu. Jadi banyak yang pengen coba-coba impor sendiri kena tipu. Banyak yang nipu juga ke orang sana. Tapi yang nipu dan ya itu gak berkah lah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus sedikit seluk-beluk tentang yang banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini di musim Auranti. Harapan saya cuma satu, jangan sampai kena tipu. Apalagi kalau emang uangnya pas-pasan gitu. Saya gak pengen lihat ya banyak yang kena masalah karena ikan. Padahal masalah itu ya bisa dihindarin. Jadi jangan sampai masuk ke lubang yang sama seperti yang sudah-sudah gitu. Jadi dikejar orang karena hal yang harusnya bisa dihindarin. Kita pernah ditipu gak? Wah sering. Ditipu supplier sering, ditipu customer juga sering, ditipu karyawan sendiri juga ya sering, dan banyak lah hal lainnya. Terus juga jadi kalau teman-teman mau cari Auranti, teman-teman bisa join ke grup WhatsApp kita. Setidaknya di sana dapat informasi-informasi ya, harganya berapa, kapan jadwalnya, tips perawatannya, tips ini, tips itu, dan juga kita bakal bisa arahin juga teman-teman ke reseller-reseller terdekat kita di kota teman-teman. Jadi enaknya itu PCB. Ke saya juga kan, saya tidak minta DP ke reseller-reseller saya. Pas ikan udah fix, baru minta gitu, pembayaran, pelunasan. Nah, nanti juga teman-teman juga sebaiknya kayak gitu. Kalau tidak kenal dekat, tidak dekat rumah, ya itu harus ekstra waspada. Kalau bisa rekber ya rekber. Rekbernya juga di tempat orang yang dipercaya. Jangan ada juga kan kasus orang mau nipu sampai bikin grup sendiri, adminnya juga orang-orang dia sendiri. Itu juga udah banyak kasus dan kejadian. Oke, jadi itu aja teman-teman. Bisa cek link di deskripsi, ada grup WhatsApp Venus Aquatic biar
kita bisa lebih dekat, kita bisa update lebih banyak info ke teman-teman, karena kalau video YouTube kan tidak setiap hari kita bisa upload, tapi kalau di grup WhatsApp tiap hari kita bakal ada update segala sesuatu tentang ikan hias. Jadi Venus Aquatic bukan cuma impor Channa auranti seperti ini, seperti itu, tapi kita juga impor berbagai jenis ikan hias lainnya. Ikan dari Nigeria, dari Peru, dari Kolombia, dari Brazil, dari Myanmar, dari Thailand, dari Cina, dan berbagai penjuru dunia lainnya rutin juga datang di Venus Aquatic. Kalau teman-teman pengen datang langsung bisa nih di BSD, Venus Aquatic BSD, bisa datang langsung. Setiap hari kita buka dari jam 9 pagi sampai 5 sore, tepatnya persis di seberang Ice BSD. Nah, kita juga ada base camp di Bandung, di Sumbersari. Nanti ya kita cerita lebih banyak tentang itu. Nanti juga adalah base camp di kota-kota lainnya. Oke, jadi biar teman-teman semua kalau mau beli ikan, mau transaksi ikan bisa lebih nyaman dan lebih merasa aman. Jadi sekian aja video pada kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.